Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Tommy Wijaya dari kelas 11 Akad 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata pelajaran agama Buddha, yaitu membuat mind mapping materi bab 2 yang berjudul Indahnya Budaya Indonesia. Pada bab 2 terdapat 4 subbab dan setiap subbab memiliki penjelasannya masing-masing. A. Ragam budaya Indonesia. Ragam budaya adalah keanekaragaman budaya yang dimiliki suatu negara. Ragam budaya bisa meliputi agama, bahasa, adat istiadat, ras maupun makanan. Ada beberapa budaya yang ada di Indonesia. Pertama, ragam budaya. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang penuh dengan keragaman budaya. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Keberagaman mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sekalipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan kebudayaan jangan sampai menjadikan manusia makin lemah dan juga memunculkan konflik antar budaya dan suku. Kedua, kebudayaan nasional. Ada beberapa hal yang perlu diketahui yang berhubungan dengan budaya. Cermati hal berikut ini. A. Kebudayaan nasional. Menurut William Haviland and Isma Tantowi, kebudayaan nasional adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Ini jika dilakukan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan diterima oleh semua masyarakat. B. Ciri kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang dijadikan menjadi kebudayaan nasional adalah antara lain 1. Bahasa Indonesia, 2. Sistem musyawarah, 3. Sistem gotong royong, 4. Sikap toleransi, 5. Sikap tata krama. C. Wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan yang saling berkaitan. Wujud ide dan adat yang mengatur perilaku manusia, norma, hukum, dan peraturan. Sistem sosial. Perilaku manusia berdasar pada adat dan tata kelakuan. Juga benda-benda fisik karya manusia. D. Sikap terhadap keragaman budaya. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghormati, melestarikan dengan mempelajari budaya, tidak mengejek budaya lain. Jangan saling mengejek budaya daerah lain, karena akan memicu konflik antara daerah. Kita harus memelihara dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia. B. Kebanggaanku akan ragam budaya. Warga negara yang baik di suatu negara maupun bangsa harus memiliki rasa bangga terhadap ragam budayanya. Caranya dengan menjaga nama baik negara yang kaya terhadap keragaman budaya. 1. Wujud kebanggaanku terhadap ragam budaya. A. Melestarikan keberagaman dengan cara mengenal, mempelajari ragam budaya yang berbeda-beda agar mengenal keragaman yang ada. B. Menggunakan produk asli dalam negeri yang merupakan hasil karya produk-produk lokal. C. Berkaitan dengan bahasa, budaya bahasa daerah di Indonesia beraneka ragam. D. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya atau tradisi yang unik serta beragam. E. Mengembangkan sikap-sikap maupun karakter bangsa sesuai yang tercantum pada Pancasila. F. Mengharumkan nama bangsa dengan menunjukkan prestasi yang ada pada diri kalian sendiri. G. Menjaga nama baik Indonesia. H. Dalam kehidupan di masyarakat, makan bersama mudah dijumpai. Hal ini merupakan simbol kekerabatan, kekompakan, kebersamaan, gotong royong yang biasa dilakukan ketika orang sedang hajatan, membersihkan kampung atau membangun rumah secara gotong royong. I. Keanekaragaman budaya merupakan kekayaan negara yang patut dibanggakan. 2. Ragam budaya Indonesia. A. Bahasa. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki bahasa daerah atau suku masing-masing. Bangsa Indonesia secara garis besar memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. B. Lagu daerah. Dalam hubungan dengan lagu dalam agama Buddha, yaitu disesuaikan dengan bahasa dan suku yang ada dalam agama Buddha, memungkinkan untuk membuat lagu Buddhis dengan bahasa daerah masing-masing. Misalnya lagu Mandarin, lagu keroncong Buddhis Jawa, dan lain-lain. C. Upacara adat. Berkenan dengan budaya kebiasaan dalam agama Buddha, misalnya pendapat yang dilakukan oleh anggota sangga. Artinya setiap pagi dan siang memberikan kesempatan kepada umat Buddha memberikan 4 kebutuhan para bhikkhu, yaitu makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan jubah. Jubah adalah pakaian para bhikkhu. C. Tokoh Buddhisku cinta keragaman budaya. 1. Keragaman budaya dalam agama Buddha. Persaudaraan muncul karena adanya cinta kasih metta dan kasih sayang karuna, dan ingin
sama-sama hidup dan dengan saling membantu, menghormati, bekerja sama, dan lain sebagainya. Keinginan untuk tidak ingin meniadakan satu sama lain dan tidak ingin membiarkan yang lain hidup menderita. Itulah ciri-ciri persaudaraan. 2. Pesan tokoh dalam keberagaman. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi berkah jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur dengan keanekaragaman ini. Untuk sebab yang terakhir, D. Aku mencintai keragaman budaya. 1. Budaya. Mengenai budaya secara umum, dapat dikatakan bahwa budaya bersumber dari manusia, karena budaya adalah karya manusia. Terkadang kita melihat perhati-perhati keberagaman yang bagi sebagian orang tidak terlalu jelas apakah ia merupakan bagian dari agama atau budaya. 2. Mencintai budaya. Mencintai budaya yang beraneka ragam sangat penting. Mengapa demikian? Pertama, budaya merupakan bagian dari bangsa. Kedua, budaya adalah ciri khas dari bangsa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kalian mencintai budaya. 3. Cara mencintai budaya. Ada beberapa cara mencintai budaya dan diantaranya adalah melestarikan dan mengembangkan budaya. Melestarikan artinya menjaga agar budaya yang baik itu selalu ada. Mengembangkan budaya dengan makna menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.